Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing Ayub pasal 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih, karena dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri.
Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 yang mengatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang."
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji kebesaran Tuhan yang memelihara kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada hari ini kami dapat bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan umat-Mu, agar kami beroleh hikmat pengertian dari surga untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Anak yang percaya diri. Ibu bapa dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang ke-12 mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Betapa pentingnya pendidikan dan pengetahuan, dimulai dari dalam keluarga. Peran dan tanggung jawab serta teladan dari orang tua. Sedari anak lahir, dalam pertumbuhannya, dan sampai anak masuk sekolah, dari SD, SMP, SMU, sampai perguruan tinggi, dan selanjutnya anak-anak kita bekerja
bahkan berumah tangga. Dan begitulah selanjutnya, bagaimana dalam perjalanan kehidupan ini sedini mungkin anak-anak telah diajarkan dan dilatih, dibentuk sedemikian rupa, merupakan tanggung jawab orang tua. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang tua dapat mengarahkan perhatian dan pendengaran anak kepada didikan dan pengetahuan, sebagaimana nasihat penulis Amsal. Sekarang anak-anak kita belajar atau bersekolah secara online. Tidak seperti sebelum masa pandemi ini, anak-anak begitu semangat, ceria, berbahagia, bertemu teman-teman, bahkan bapak ibu guru di sekolah, dapat berinteraksi, bersosialisasi, dapat berkomunikasi, dan banyak hal yang menyenangkan tentunya dibandingkan dengan mereka harus belajar dari rumah saja. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di era digital ini banyak anak mengalami kesulitan fokus dalam proses belajar mengajar karena pengaruh menggunakan gadget secara berlebihan. Perhatian dan pendengaran mereka ditujukan ke dunia maya, sehingga sulit diajak berkomunikasi secara verbal. Mereka mengalami ketergantungan pada alat elektronik tersebut, bahkan mengalami gangguan jiwa karena kecanduan dan menjadi asosial. Mereka percaya diri di dunia maya tetapi tidak percaya diri di dunia nyata. Saatnya bagi kita semua memperhatikan keberadaan anak-anak dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana pola asuh kita dan pengawasan yang tepat dari para orang tua, dari para guru di sekolah, yang tepat guna, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang tua harus belajar hidup disiplin dan menarik perhatian anak kepada hal-hal yang membangun kehidupan beriman. Membangun kehidupan beriman, orang tua mengajak anak untuk beribadah, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Anak-anak tidak lupa untuk persekutuan hidup secara rohani, sehingga karakter anak juga akan terus terbentuk dalam iman Kristen, akan selalu mengandalkan Tuhan dan mencerminkan kasih Tuhan, sehingga anak-anak kita dapat menjadi berkat. Mereka pun dapat belajar sesuai dengan kehadiran dan pimpinan Roh Kudus yang memberi penerangan, memberikan hikmat dan pengertian kepada anak-anak kita. Dan anak-anak boleh menjadi teladan. Ibu bapak dan saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang tua harus belajar hidup disiplin dan menarik perhatian anak-anak kepada hal-hal yang membangun kehidupan beriman mereka. Mari kita menyelamatkan dan mendidik generasi penerus yang percaya diri, karena memiliki kecerdasan baik secara spiritual, hubungan dengan Tuhan, maupun dengan memperhatikan dan mendengarkan pengajaran untuk memperoleh pengetahuan, sekalipun secara online, sehingga kedua hal itu akan terus membuat anak bertumbuh, berkembang, dan bertambah maju. Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak kita sesuai tema hari ini, anak yang percaya diri. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat, kami jemput bangkit berdiri bersama-sama gereja yang kudus dan am di segala abad dan tempat. Kita mengaku iman Kristen. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, terpujilah Engkau yang kami sembah dan kami muliakan dalam ibadah hari Minggu ini bersama seluruh anak-anak Tuhan, Gereja Yesus Kristus di seluruh muka bumi, khususnya Persekutuan Jemaat GPIB Cawang Baru. Ya Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan di tengah persekutuan ibadah dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di tempat kami masing-masing, bahkan dalam seluruh gerak kehidupan kami ketika kami beraktivitas, dan seluruh harapan-harapan kami, apa yang kami perjuangkan dan kami harapkan hanya kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang maha besar,
Allah yang maha baik, maha kasih, memperhatikan segala doa, segala usaha yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kiranya anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mereka terus mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan dan pendengarannya kepada pengetahuan untuk terus bertambah-tambah hikmat dan juga pengertian, bahkan kepandaian untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah keluarga dan gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati para orang tua yang begitu mengasihi anak-anaknya, sehingga mereka selalu bersyukur bahwa segala doa dan jerih payah sebagai orang tua tidak berlaku sia-sia, tapi mereka boleh menyaksikan dengan gembira, dengan bersyukur, semuanya karena Tuhan. Bapa Maha Kasih, berkatilah pekerjaan-pekerjaan semua warga jemaat-Mu dalam usaha mencari rezeki apapun yang mereka dapat lakukan dengan karunia dan talenta, dengan pertolongan dari Tuhan. Mereka selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mengarahkan kami lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami akan terus berjalan pada jalan Tuhan dan menjadi terang di tengah lingkungan masyarakat dan bangsa. Sekalipun di masa pandemi, kegiatan gereja Tuhan mungkin sangat terbatas, tapi Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan dan memberkati. Kami berdoa bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, mulai dari pimpinan pusat, daerah, sampai di pelosok tanah air Indonesia tercinta. Biarlah hikmat surgawi yang mempersatukan para pemimpin bangsa ini dan memampukan mereka menjadi alat berkat lewat hikmat dan kebijaksanaan, lewat segala perbuatan apa yang baik yang telah mereka sampaikan. Tuhan Yesus senantiasa mempunyai rencana yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu kami mohon perlindungan Tuhan bagi seluruh kehidupan kami, agar kami tetap tenang, tetap tentram, dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di surga, berkatilah bagi upaya-upaya terhadap semua saudara-saudara kami yang sedang dirawat karena sakit penyakit, termasuk juga selama pandemi COVID-19 ini, pasien corona di rumah-rumah sakit, bahkan di ruang-ruang isolasi yang mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus untuk pemulihan dan kesehatan mereka. Tuhan berkati, dan upaya-upaya masyarakat memutuskan mata rantai COVID-19 ini, supaya Indonesia betul-betul terbebas dan semua masyarakat kembali berada dalam kehidupan yang normal dan bahkan juga beraktivitas dengan penuh sukacita. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk semua apa yang baik. Tuhan senantiasa memberkati. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak kita berkat Persekutuan Taruna GPIB Cawang Baru.
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Persembahan dimohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara-saudari. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya semua sesuai kehendak-Mu dan untuk bekerja memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Pertama, ibadah keluarga Rabu 30 September 2020 melalui WA Group Cawang Baru pukul 19 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta 4 Oktober 2020 melalui channel YouTube GPB Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Dan pada ibadah ini juga dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Jemaat mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya di keluarga masing-masing. Ketiga, IHMPA online 4 Oktober 2020 melalui channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Keempat, IHMPT secara Zoom Minggu 4 Oktober 2020 melalui WA Group PT Cawang Baru mulai pukul 9 WIB. Ucapan terima kasih pertama kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Kedua, kepada presbiter yang bertugas. Ketiga, kepada pemandu lagu Nyonya Donna Latuheru. Keempat, kepada organis Nona Thea Latuheru. Kelima, kepada vokal grup Pelkat
PT GPB Cawang Baru. Dan keenam, kepada Jemaat Cawang Baru dan simpatisan yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan sumbangan P2GP. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Informasi keuangan dapat dilihat pada WA Grup Cawang Baru. Jemaat kami jemput bangkit berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita memuji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.